Mimpi Nadir bin Rabi'ah Al-Lahmi tentang keberadaan Rasulullah. 61. Disebutkan di dalam sejarah, bahwasanya Nadir bin Rabi'ah bermimpi yang membuat ia takut. Ia mengumpulkan seluruh dukun dan tukang ramal, kemudian berkata kepada mereka, "Sungguh, aku telah bermimpi yang membuatku terkejut. Beritahukan kepadaku tentang penakwilannya." Mereka berkata, "Ceritakanlah mimpi itu kepada kami." Nadir berkata, "Sesungguhnya mimpi ini tidak dapat ditakwilkan, kecuali oleh orang mengetahuinya sebelum aku beritahukan." Mereka berkata, "Jika memang demikian keinginanmu, maka utuslah seseorang kepada Sati dan Syak. Mereka berdua adalah dukun." Nadir mengirim utusan kepada mereka berdua. Utusan itu mendatangi Sati dan membawanya ke hadapan Nadir. Nadir berkata kepada Sati, "Aku bermimpi sesuatu yang membuatku terkejut, jika engkau dapat meramalkannya berarti engkau benar telah mengerti." Sati berkata, "Engkau melihat abu atau arang yang keluar dari kegelapan kemudian jatuh di setiap kebun, lalu membakar segala sesuatu yang memiliki tengkorak." Raja berkata, "Engkau benar wahai Sati, lantas bagaimanakah penafsirannya?" Sati berkata, "Aku bersumpah dengan segala sesuatu yang berada di antara dua tanah yang tak berpasir daerah Hanas ini, bahwa bangsa Habsyi Ethiopia akan datang kepada kalian dan akan menguasai segala sesuatu yang berada di antara Apyan dan Lurasi." Sang raja berkata kepada Sati, "Demi ayahmu, sesungguhnya ini amat membuatku marah dan menyakitkanku, lalu apa yang terjadi? Apakah itu terjadi di zaman pemerintahanku atau setelah itu?" Sati berkata, "Tidak, akan tetapi setelah pemerintahanmu, yaitu sekitar 60-70 tahun setelah pemerintahanmu." Raja berkata, "Apakah kekuasaan mereka terus berlangsung ataukah akan berakhir?" Sati berkata, "Tidak, akan tetapi akan berakhir pada tahun berikutnya kemudian mereka meninggalkannya lari ketakutan." Raja berkata, "Lalu siapa yang akan melanjutkannya?" Sati berkata, "Yaitu Iram Ziyazan, ia datang kepada mereka dari arah Aden. Ia tidak meninggalkan seorang pun dari mereka yang berada di Yaman." Raja bertanya, "Apakah yang demikian berlangsung lama?" Sati berkata, "Tidak, akan tetapi akan berakhir." Raja berkata, "Siapa yang akan mengakhirinya?" Sati berkata, "Seorang nabi yang cerdas yang diberikan wahyu dari Tuhan yang Maha Tinggi." Raja bertanya, "Siapakah nabi itu?" Sati menjawab, "Seorang laki-laki dari keturunan Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadir yang berkuasa bersama para pengikutnya sampai akhir masa." Raja bertanya, "Apakah pada perputaran waktu ada yang lain lagi selain ia?" Sati menjawab, "Ya, suatu hari yaitu di mana orang-orang yang pertama dan terakhir dikumpulkan. Orang yang berbuat baik akan berbahagia pada saat itu, sedangkan orang yang berbuat jelek akan celaka." Raja bertanya, "Apakah yang engkau beritakan kepadaku ini benar?" Sati menjawab, "Ya, demi mega merah, demi senja di awal malam dan demi waktu subuh. Sesungguhnya apa yang aku beritahukan kepadamu adalah benar." Setelah selesai, dukun yang bernama Syak pun diperintahkan menghadap. Sang raja berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku bermimpi sesuatu, coba beritahukan aku tentang penafsirannya." Syak memberitahukannya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sati. Ia juga memberitahukannya tentang pergantian kerajaan yang terjadi di kerajaannya seperti yang dikatakan oleh Sati. Syak mengatakan pula akan datang seorang rasul yang datang dengan kebenaran dan keadilan sehingga kekuasaan berada di tangan kaumnya sampai hari pembalasan tiba. Sang raja bertanya, "Apakah hari pembalasan itu?" Syak berkata, "Yaitu hari di mana para pemimpin diberi balasan. Para manusia dikumpulkan karena batas waktu yang telah ditentukan.